Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. PGRI memberi masukan kepada Kemdikbudristek terkait revisi RUU Sisdiknas. Yang pertama adalah penghapusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian digabung dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional, sesuatu yang memprihatinkan karena tidak ada lagi penghargaan kepada guru yang jumlahnya 3,1 juta orang sebagai sebuah profesi. Padahal profesi lainnya diakui dalam sebuah undang-undang seperti Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang 29 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang 11 2014 tentang keinsinyuran, serta berbagai profesi lainnya. Penghapusan guru sebagai sebuah profesi menihilkan pengabdian serta kerja keras guru yang selama ini dengan tulus ikhlas bertugas di seluruh pelosok negeri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagi kami, UU Guru dan Dosen adalah lex specialis derogat legi generali bagi profesi guru. Yang kedua, seiring dengan penghapusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tunjangan profesi guru juga bakal dihapuskan. Penghapusan tunjangan profesi guru adalah kebijakan yang sangat menyakitkan dan merendahkan. Tunjangan profesi bukan sekedar persoalan uang, tetapi sebuah penghargaan dan penghormatan negara terhadap profesi guru. Guru merasa bangga karena profesinya diakui dan dihormati negara. Menyangkut tunjangan profesi, memang dalam rancangan Undang-Undang RUU Sisdiknas pasal 145 ayat 1 dinyatakan setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan kami, frase sebelum undang-undang ini diundangkan artinya tunjangan profesi guru akan hilang jika RUU Sisdiknas ini diundangkan. Jika Kemdikbudristek bersungguh-sungguh akan tetap memberikan tunjangan profesi guru atau TPG, maka frasa sebelum undang-undang ini diundangkan harus dihapus. Penghapusan ini sekaligus agar substansi RUU Sisdiknas tidak bias dan multitafsir, serta ada jaminan guru tetap menerima tunjangan profesi. Lebih dari itu, Kemdikbudristek perlu menjelaskan secara jujur dan terbuka mengapa muncul pemikiran untuk menghapus tunjangan profesi guru. 3. Kemdikbudristek secara lisan menyatakan pemberian tunjangan untuk guru aparatur sipil negara akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN berupa tunjangan fungsional. Meski demikian, ketentuan ini tidak tercantum secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas, hanya disampaikan secara lisan. Selain itu, mesti disadari tunjangan profesi berbeda dengan tunjangan fungsional yang melekat dalam jabatan atau kepangkatan seseorang. Adapun tunjangan profesi guru landasan hukumnya sangat kuat, yakni pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian pada pasal 16 ayat 2 ditegaskan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Karena tidak dinyatakan secara tertulis, menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru. Apakah Kemdikbudristek bersungguh-sungguh akan memberikan tunjangan fungsional untuk guru? Jika besaran tunjangan profesi diikat oleh undang-undang sebesar 1 kali gaji pokok, bagaimana dengan tunjangan fungsional? Selama ini tidak pernah ada penjelasan dari Kemdikbudristek, apalagi dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru. Eits, jangan di-skip. Ada info penting buat kamu. Saya punya info lowongan kerja dari berbagai kota di Indonesia yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan. Gak cuma loker, kamu juga bisa tambah relasi dan tips cara lolos tes kerja
di lebih dari 40 komunitas. Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu, coba aja dulu pakai Kita Lulus. Download sekarang lewat link di deskripsi atau kunjungi kerja.kitalulus.com. 4. Lebih memprihatinkan lagi, guru-guru sekolah swasta pengaturannya akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak ada lagi kekhususan untuk dunia pendidikan dan profesi guru, melainkan disamakan penghasilannya dengan buruh. Selain itu, Kemdikbudristek mengesampingkan atau tutup mata terhadap kondisi sekolah swasta di tanah air. Tidak semua sekolah swasta kondisinya baik secara ekonomi. Banyak sekolah swasta yang kondisinya memprihatinkan. Namun dilandasi semangat pengabdian yang tulus para pengurusnya, mereka tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. 5. Berdasarkan paparan di atas, maka Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar tunjangan profesi guru tetap diberikan kepada guru dan dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Sisdiknas. PGRI sangat setuju dan berkomitmen untuk mendukung Kemdikbudristek dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Karena itu, pendidikan profesi guru atau PPG tidak dilakukan dengan metode yang rumit, namun melihat kompetensi dan profesionalisme guru di kelas. Sertifikasi harus merupakan bagian integral dari pengembangan profesi guru. Guru harus terus-menerus mendapat pelatihan terstruktur yang diselenggarakan oleh lembaga khusus dan profesional. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sudah selayaknya tunjangan profesi guru tidak dihapuskan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru, sistem pembinaan profesi yang harus diperbaiki. Melalui kedua langkah tersebut, kita mengharapkan akan tercipta guru-guru yang sejahtera dan berkualitas, sehingga akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Patut diingat oleh pemerintah bahwa PGRI akan terus berjuang demi kemaslahatan guru, sebab kami memiliki berbagai argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis, filosofis, akademis, dan empiris mengenai urgensi TPG bagi keberlangsungan profesi guru. Jujur dan terbukalah Kemdikbudristek kepada kami para guru untuk memperbaiki RUU Sisdiknas. Nah, itu tadi masukan dari PGRI dan ada masukan dari Komisi 10. Jadi RUU Sisdiknas ini masih ditunda Bapak Ibu ya. Jadi masih ada waktu untuk Kemdikbudristek merevisi RUU Sisdiknas itu, bahwa RUU Sisdiknas ini masih ada peluang untuk bisa disahkan. Dan kita lihat dalam kesimpulan pertemuan Raker Kemdikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI, di poin lain-lain, Komisi 10 DPR RI mendesak Mendikbudristek RI untuk melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dalam hal penyusunan dan pembentukan regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, seperti dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Inti RUU Sisdiknas diantaranya, RUU Sisdiknas ini merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian sedangkan bagi guru yang sudah bekerja namun belum mendapat tunjangan profesi, tidak perlu lagi menunggu antrian sertifikasi untuk segera mendapat penghasilan yang layak. Nah, ini yang dimaksud mungkin pemutihan ya. Pemutihan sertifikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi, diputihkan dan mendapat tunjangan penghasilan yang layak. Kemudian poin kedua, bagi guru ASN yang sudah bekerja namun belum sertifikasi, tidak perlu lagi antri sertifikasi. Guru ASN tersebut akan mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Jadi dapat penghasilan yang layak sesuai dengan Undang-Undang ASN. Apakah ini bentuknya tunjangan fungsional atau tukin? Nah, ini masih dalam penyusunan atau masih dalam revisi Bapak Ibu ya. Kemudian bagi guru non ASN ini juga dapat peningkatan tambahan bantuan operasional, gajinya itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya. Jadi bagi guru non ASN atau guru honorer lah ya,
yang tidak P3K, bukan PNS, bukan ASN, itu bisa mendapat penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian pada intinya, dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dijamin tetap mendapat tunjangan tersebut, sedangkan guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan bisa segera mendapat kenaikan penghasilan tanpa harus menunggu. Selain itu, RUU Sisdiknas juga memberi pengakuan kepada pendidik PAUD dan kesetaraan melalui RUU ini. Adapun Presiden Jokowi, dikutip dari Tirto, setuju untuk tidak menghapus tunjangan guru dan dosen. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Yunifah Roshidi setelah bertemu Presiden Jokowi dalam membahas rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas di Istana Negara. Insya Allah, kata Yunifah saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar.